kali ini akan menjelaskan materi tentang konversi satuan. Nah, untuk mempermudah perhitungan dalam konversi satuan ini digunakan 7 tangga seperti berikut, yang mana tiap anak tangganya terdapat nama berupa nilai satuannya, yaitu yang pertama kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Di sini dituliskan juga jika turun dikali 10 dan untuk naik dibagi dengan 10. Ini dimaksudkan dalam satu kali turun akan dikali dengan 10. Apabila turunnya sampai dua kali turun, maka akan dikali dengan 100. Begitu juga apabila turunnya sampai 3 kali, 1, 2, dan 3, maka akan dikali dengan 1000. Begitu terus sampai nanti jika turun sampai 7 kali, maka nolnya juga akan bertambah 7. Kemudian kita beri contoh, misalkan ada 35 meter akan diubah ke milimeter. Maka dari meter ke milimeter turun sebanyak 1, 2, dan 3, maka akan dikali dengan 1000. Sehingga 35 dikali 1000 akan menjadi 35.000 mm. Begitu juga dengan seterusnya dan angka-angka yang lain. Kemudian untuk naik, kita bagi dengan nilai 10. Misalkan dari cm akan diubah ke meter, terhitung 1, 2, naik 2 kali, maka akan dibagi dengan 100. Sama seperti yang turun tadi, tapi bedanya kalau untuk yang naik dibagi. Lalu misalkan dari meter mau diubah ke kilometer, dari meter ke kilometer naik 1, 2, 3, maka akan dibagi dengan 1000. Misalkan 1 meter akan diubah ke hektometer. Dari meter ke hektometer naik 1, 2, maka akan dibagi dengan 100. Sehingga 1 dibagi dengan 100 jadi 0,01 hektometer. Lalu apabila misalkan dari milimeter akan diubah ke meter, naiknya 1, 2, dan 3, maka akan dibagi dengan 1000. Sehingga misalkan 25 mm dijadikan meter, hingga 25 dibagi dengan 1000, maka hasilnya 0,025 meter. Begitu juga dengan nilai-nilai yang lain, dan naik di setiap tangganya dibagi sesuai dengan jumlah berapa kali naiknya atau berapa kali turunnya, yang nantinya kalau turun dikali 10 dan kalau naik dibagi dengan 10. Kemudian yang selanjutnya yaitu satuan berat atau konversi satuan berat. Sama seperti satuan panjang tadi, cuman bedanya ini 7 anak tangga ini diisi dengan kilogram, hektogram atau biasa disebut dengan ons, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram.
Sama seperti satuan panjang yang tadi, jika turun dikali 10 dan jika naik dibagi dengan 10. Kita misalkan saja langsung, jika kilogram akan diubah menjadi gram, akan turun 1, 2, 3. Maka misalkan 1 kilogram diubah ke gram, dia turun 1, 2, dan 3, maka dikali dengan 1000, sehingga 1 dikali 1000 sama dengan 1000 gram. Apabila misalkan kilogram akan diubah ke sentigram, dari kilogram ke sentigram turun 1, 2, 3, 4, 5, maka akan dikali dengan 100.000, sehingga apabila misalkan 2 kilogram sama dengan titik-titik sentigram, maka 2 dikali dengan 100.000 maka menjadi 200.000 sentigram. Ini kalau turun, kalau naik dibagi dengan 10. Kemudian untuk naik dikali, maksud saya dibagi dengan nilai 10. Sama seperti satuan panjang yang tadi, misalkan sentigram akan diubah ke hektogram atau ons, maka kita hitung dulu berapa kali naiknya, 1, 2, 3, dan 4, maka akan dibagi dengan 10.000. Maka misalkan 1 sentigram sama dengan berapa ons atau hektogram, maka 1 dibagi dengan 10.000, maka hasilnya 0,0001 hektogram. Perhitungan ini kurang lebihnya sama dengan perhitungan satuan panjang yang tadi. Dan untuk selanjutnya yaitu satuan waktu. Di sini ada beberapa keterangan waktu. Yang pertama yaitu 1 hari adalah 24 jam, sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Kemudian 1 bulan sama dengan 30 hari. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 windu sama dengan 8 tahun, dan terakhir 1 dekade sama dengan 10 tahun. Apabila ada soal atau sebuah pertanyaan, 1 hari 24 jam, lalu kemudian 2 hari berarti berapa jam? Nah, jika seperti itu kasusnya, maka kita bisa kalikan dari 2 hari sama dengan berapa jam. Nah, karena dalam 1 hari terdapat 24 jam, maka apabila 2 hari perhitungannya yaitu 24 akan dikalikan dengan 2. Ini untuk jamnya dan ini untuk jumlah harinya. Maka 24 dikali 2 sama dengan 48 jam. Kemudian misalkan lagi dalam 4 jam ada berapa menit? 4 jam dijadikan berapa menit? Dalam 1 jam terdapat 60 menit. Nah, sehingga seperti perhitungan pada hari tadi, maka perhitungannya yaitu 60 dikali dengan 4. 60 menitnya, kemudian 4 adalah jamnya. Sehingga 60 dikali 4 sama dengan
240 menit. Kemudian selanjutnya tadi sudah jam dan menit, kita beri contoh untuk detik dan hari. Yang pertama yaitu detik dulu. Apabila 1 menit ada 60 detik, kalau misalkan 3 menit berarti ada berapa detik? Karena 1 menit ada 60 detik, maka 60 detik dikali dengan 3 sama dengan 180 detik. 60 untuk detiknya dan 3 untuk menitnya. Kemudian contoh perhitungan bulan diubah ke hari, sama seperti yang lain, dikalikan. Begitu juga dengan tahun ke bulan, minggu ke tahun, dan dekade ke tahun. Tinggal berpatokan pada nilai sebelah sini yang nantinya dikalikan sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan seperti yang tadi dikalikan dengan 3, 60-nya, 60 ini adalah 60 detik, dikalikan 3 karena yang ditanyakan 3 menit, sehingga 60 dikali 3 jadi 180 detik. Misalkan lagi, sekali lagi kita ambil contoh 1 dekade ini. Misalkan ada 8 dekade, akan dirubah dalam tahun. Berarti 8 dekade, 10 untuk tahunnya dikali dengan 8 jumlah banyaknya dekade, berarti sama dengan 80 tahun. Kemudian misalkan dari jam dirubah ke hari ataupun menit ke jam dan seterusnya, sama seperti perhitungan tangga naik tadi, yang mana akan dibagi. Jadi misalkan kita pakai contoh 48 jam. 48 jam dijadikan berapa hari? Maka dalam satu hari ada 24 jam, sehingga nantinya 48 akan dibagi dengan banyaknya jam per hari, yaitu 24, sehingga 48 dibagi 24 sama dengan 2, maka dalam 48 jam ada 2 hari. Begitu juga dengan misalkan dari bulan ke tahun. Kita ambil contoh ada 48 bulan dijadikan tahun, berapa tahun? Maka sesuai dengan patokan 1 tahun ada 12 bulan, maka 48 dibagi dengan 12, 48 dibagi 12 sama dengan 4, maka dalam 48 bulan jika diubah ke tahun adalah sebesar 4 tahun. Begitu juga dengan seterusnya. Jika dari kolom pertama diubah ke kolom kedua akan dikali, dan jika kolom kedua diubah ke kolom pertama yang ini maka akan dibagi. Perhitungan ini sebenarnya sama dengan perhitungan satuan panjang dan satuan barat yang tadi, namun ada sedikit perbedaan di patokan nilai-nilainya. Nah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.